Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi bedah buku kita kali ini membahas buku SK SOP Ketukan Tartil Mushaf Madinah halaman 22, membahas definisi dan fungsi simbol tanwin. Pemirsa, tanwin dipergunakan untuk simbolisasi bunyi N. Wujudnya bukan huruf nun, tapi dibunyikan sebagai N. Ada satu idiom yang digunakan dalam studi bahasa Arab yang berbunyi tuntok wala tuktab. Untuk tanwin, ia masuk kategori ini. Tuntok wala tuktab. Bunyi N-nya ada, terucap, namun tidak tertulis dia sebagai huruf N. Bukan huruf N kok bunyinya N. Nah, itulah tanwin. Nah, pemirsa, di tengah kotak ini ada ilustrasi bergerak yang menunjukkan hubungan antara nun dan tanwin, di mana tanwin asalnya adalah huruf nun. Pemirsa sekalian, tanwin dia itu bukan simbol yang tertulis mandiri, namun ia tertulis menyatu dengan simbol vokal, menyatu bersama dhammah, kasrah, dan fathah. Kesatuan antara keduanya, kode vokal dan tanwin ini, disimbolisasikan dalam bentuk dhammatain, dhammah ganda, kasratain, kasroh ganda, dan fathatain, fathah ganda. Jadi tanwin itu adalah salah satu unsur, salah satu bagian dari simbol dhammatain, kasratain, dan fathatain. Mari kita lihat bagian simbol yang mana yang disebut sebagai tanwin. Pemirsa, pada dhammatain kode vokalnya adalah dhammah yang merah ini. Sedangkan tanwinnya ini yang warna biru. Pemirsa, tanwin dhammah adalah tanwin yang terletak bersama dhammah. Tanwin berfungsi sebagai instruksi agar Anda menambahkan bunyi N pada dhammah. Sesuai namanya, tanwin, ia berasal dari akar kata nawwana yunawwinu tanwin, yang berarti meng-N-kan sesuatu. Sesuatu apa yang di-N-kan itu? Nah, karena ada bersama dhammah, maka dhammah itulah yang di-N-kan, ditambahkan N pada dhammahnya. Contohnya, bila pada suku kata tu ditambahkan tanwin, maka bunyinya berubah menjadi tun. Kemudian pemirsa, pada kasratain, kode vokalnya kasrah, ini yang merah. Sedangkan tanwinnya yang saya biruin. Tanwin kasrah adalah tanwin yang terletak bersama kasrah. Tanwin berfungsi sebagai instruksi agar Anda meng-N-kan, menambahkan bunyi N pada kasrahnya. Contohnya, bila pada suku kata ti ditambahkan tanwin, maka bunyinya berubah menjadi tin.
Lalu pemirsa, pada tanwin fathah, kode vokalnya adalah fathah yang merah ini. Yang saya biruin ini tanwinnya. Tanwin fathah adalah tanwin yang terletak bersama fathah. Tanwin berfungsi sebagai instruksi agar Anda mengenkan, menambahkan bunyi N pada fathahnya. Contoh, bila pada suku kata ta ditambahkan tanwin, maka bunyinya berubah menjadi tan. Pemirsa sekalian, apabila pada simbol vokal dhammah, kasrah, fathah ditambahkan tanwin, maka terbentuklah suku kata tertutup. Apa itu? Suku kata tertutup itu suku kata yang berakhiran konsonan. Di sini konsonan penutupnya adalah N. Setiap suku kata tertutup harus dibaca pendek satu harakat. Jadi ini bacanya tun, tin, tan. Pendek ya. Jangan dipanjangin. Tun, tin, tan. Jangan. Tapi pendekin. Tun, tin, tan. Pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tambahkan sedikit insight ya. Tolong ini diingat-ingat dengan baik. Ini penting banget. Ya, insight ini nanti akan diulang-ulang di pelajaran berikutnya ketika membahas tentang sukun dan tasydid. Ini nanti bisa dijadikan sebagai jimat untuk memudahkan memahami logika idgham. Karena itu catat, hafalkan. Ini jimat. Siji diemat-emat ya. Siji diingat-ingat, disimpan dengan baik. Pemirsa, pada tiap konsonan penutup, konsonan yang ada di akhir suku kata, di sini saya tunjuk dengan panah, itulah konsonan penutupnya. Harus dilakukan locking satu ketukan lagi. Pada tiap konsonan penutup harus dilakukan penguncian satu ketukan lagi. Jadi mirip pintu ya, nggak cukup ditutup ruang, tapi kudu dikunci juga. Yang demikian itu agar makhrajnya netep bersama sifat aslinya. Untuk locking atau kuncian itulah, maka simbol tanwin harus diketuk. Nah inilah perlunya mengetahui letak atau posisi tanwin, agar teknik mengetuknya bisa dieksekusi dengan benar. Ketukan pertama diarahkan ke kode vokalnya dulu. Kemudian baru ketukan kedua diarahkan ke simbol tanwin. Nah kalau nggak paham mana vokalnya, mana tanwinnya, maka ngetuknya bisa ketuker-tuker tuh. Makanya saya biasakan, kalau membuat simbol tanwin, saya sengaja poles dengan warna biru, agar jelas posisinya. Jadi ketuk dulu yang merah, kode vokalnya, kemudian baru yang biru, kode tanwinnya. Adapun tentang sebutan tanwin asli pemirsa, sebutan ini sebutan saya saja ya, nggak ada rujukannya. Saya gunakan istilah tanwin asli ini khusus untuk para pelajar metode eski, agar Anda menilik sisi sejarahnya. Ceritanya begini, bahwa mushaf Madinah yang sedang kita pelajari ini adalah mushaf modifikasi terakhir. Modifikasi dari mushaf yang telah ada sebelumnya. Modifikasi dari mushaf versi sebelumnya. Sebelum ada mushaf Madinah, pemirsa, telah ada mushaf versi lain. Versi pendahulunya.
yang penulisannya masih menggunakan inskripsi dobat lama, merujuk pada pendapat Syekh Abu Amr Ad-Dani. Beliau hidup sekitar tahun 371 hingga 444 Hijriah. Nah, termasuk mushaf standar Indonesia terkategori sebagai mushaf jenis ini, mushaf versi lama. Nah, pemirsa, mushaf versi lama tersebut kemudian disempurnakan. Penyempurnaannya bukan pada teks aslinya, bukan pada rasemnya, namun pada dobetnya saja. Antara lain pada simbol-simbol tanda bacanya. Jadi rasemnya tetap, tanda bacanya yang disempurnakan. Nah, rumusan penyempurnaan mushaf Madinah merujuk pada pendapat Syekh Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Beliau, Syekh Abu Dawud Sulaiman bin Najah ini hidup masa rentang waktu 413 sampai 496 Hijriah. Nah, kaitannya dengan tanwin asli itu apa? Gini, di mushaf model lama, bentuk tanwin seperti yang telah sama-sama kita ketahui, bentuknya seperti ini. Ya kan? Apapun nama hukumnya, mau idhar kek, mau ikhfa, mau iklab, mau idgham, sama saja bentuk tanwinnya seperti ini. Lalu bagaimana bentuk penyempurnaannya? Nah, pemirsa, di mushaf Madinah, bentuk tanwin dikembangkan lagi, dirinci, dispesialisasi berdasarkan hukum tajwidnya. Model tanwin yang digunakan di mushaf versi lama, di mushaf Madinah tetap digunakan, tertulis seperti itu. Namun di sana penggunaannya dispesialisasi hanya untuk isyarat bacaan idhar. Bila hukumnya bukan idhar, maka tanwinnya dibuat berbeda. Seperti ini bentuknya. Nah, beda kan? Nah, di mushaf Madinah, tanwin model baru ini digunakan sebagai isyarat untuk bacaan selain idhar. Jadi apa aja selain idhar? Ikhfa, iklab, idgham, pokoknya selain idhar digunakan tanwin model baru ini. Nanti akan ada ciri-ciri turunannya, sehingga kita bisa membedakan mana yang ikhfa, mana yang iklab, mana yang idgham, ya. Nah, pemirsa, untuk tanwin lama, maksudnya seperti tanwin yang tertulis di mushaf periode sebelumnya. Di situ hanya ada satu model tanwin tuh. Nah, tanwin lama, ia tetap dipergunakan, tetap ada di mushaf Madinah. Namun dispesialisasi hanya untuk bacaan idhar. Nah, itu dia yang saya sebut sebagai tanwin asli. Saya sebut tanwin asli karena tidak diubah bentuknya. Karena bentuknya sama, itulah. Maka tanwin ini saya sebut sebagai tanwin asli. Nah, tanwin yang dibuat berbeda, yang diubah bentuknya, itu saya sebut sebagai tanwin modifikasi. Nah, sampai di sini jelas ya? Paham ya? Apa yang saya maksud dengan tanwin asli dan apa yang saya maksud dengan tanwin modifikasi. Nah, ini kan sedikit sejarah ya, untuk update. Dan ini penting untuk saya sampaikan kepada Anda. Nah, demikian tadi pemirsa penjelasan tentang definisi dan fungsi simbol tanwin. Kita berhenti dulu pembahasannya sampai tanwin asli ya. Untuk tanwin modifikasi kita bahas, tapi kita pisah di video selanjutnya, insya Allah. Sekian dulu pemirsa, semoga yang secuil kupasan ini ada manfaatnya, menambah wawasan, berguna untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tetap semangat ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan ilmu dan pemahaman terbaik
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rizki yang tiada habisnya buat Anda. Akhirnya saya mohon maaf bila ada kurangannya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi di kesempatan penayangan video tutorial berikutnya. Ma'akumun aja. Sukses selalu buat Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.